Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas soal yang ke-15. Fase-fase perkembangan embrio beberapa vertebrata secara berurutan adalah titik-titik. Oke, ini yang ditanyakan adalah fase embrioniknya ya. Berarti dia berawal dari setelah terjadinya proses fertilisasi ya atau pembuahan. Nah, jadi pada saat proses fertilisasi terjadi ya, sperma itu kan akan melebur dengan ovum sehingga keduanya itu akan membentuk yang namanya zigot ya, peleburan di antara keduanya. Jadi ovum melebur dengan sperma membentuk zigot. Nah, kemudian zigot ini akan mengalami pembelahan secara mitosis ya. Jadi awalnya kan ini bersifat haploid ya, yang sperma ini. Ovum ini juga haploid. Nah, karena masing-masing ini haploid, ketika N plus N, jadi si zigot ini bersifat diploid ya, hasil peleburan keduanya ya, N tambah N jadi 2N. Nah, jadi dia menghasilkan satu sel yang disebut dengan zigot. Zigot ini kemudian akan mengalami pembelahan secara mitosis ya. Nah, karena dia membelah secara mitosis, maka jumlah selnya bakalan bertambah ya. Jadi satu sel membelah jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya ya. Jadi dia bakalan bertambah secara biner ya jumlah selnya. Ya, kelipatan 2 karena mitosis itu kan menghasilkan 2 sel anakan ya. Nah, setelah dia membelah secara mitosis itu, maka si zigot itu akan membentuk yang namanya morula. Nah, proses ini disebut dengan proses morulasi ya. Zigot membentuk morula. Prosesnya disebut dengan morulasi. Ya. Nah, morula itu adalah bentuk dari hasil pembelahan zigot sehingga sel-selnya tadi akan membentuk seperti bola padat ya. Atau kadang ada juga yang menyebutnya berbentuk seperti anggur. Nah, kemudian morula ini akan membelah lagi secara mitosis ya, terus membelah lagi secara mitosis ya, sehingga nantinya dia akan membentuk seperti sebuah bola basket yang di tengahnya memiliki rongga yang kosong. Nah, bentuk tersebut disebut dengan blastula. Nah, jadi zigot berkembang jadi morula, berkembang lagi jadi blastula. Prosesnya dinamakan dengan blastulasi. Kemudian setelah terbentuk blastula, terjadi yang namanya gastrulasi. Jadi si blastula tadi kan bentuknya seperti layaknya bola basket yang tengahnya ada rongga ya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, bola basket kan bulat ya. Nah, di tengahnya itu ada rongga. Rongganya itu disebut dengan blastosol. Nah, kemudian setelah terbentuk blastula, nanti dia bakalan mengalami proses yang disebut dengan gastrulasi. Ya, gastrulasi merupakan proses yang terjadi di mana nantinya terjadi pelekukan ke arah dalam ya, di mana sel-sel di sekitar permukaan blastula berpindah ke lokasi yang lebih dalam sehingga terbentuk 3 lapisan germinal, yaitu ada lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Ya, itulah yang kemudian disebut dengan lapisan embrionik ya kalau pada perkembangan makhluk hidup. Nah, itu disebut dengan proses gastrulasi. Ya, jadi blastula membentuk gastrula. Nah, prosesnya dinamakan dengan gastrulasi. Ya, dia dapat terjadi seperti itu karena adanya pelekukan ke arah dalam. Ya, jadi si gastrula itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi dia bakalan, nah seperti ini, ada bagian yang melekuk ke arah dalam. Nah, gini ya. Nah, jadi dia akan ada endoderm, kemudian ada mesoderm dan juga ektoderm, yaitu
gastrula ya. Kemudian setelah proses gastrulasi, kemudian akan terjadi yang namanya proses organogenesis. Nah, nantinya di sini terjadi pembentukan organ-organ dari 3 lapisan embrionik tadi. Nah, organogenesis. Nah, yang mana yang seperti kakak jelasin sebelumnya ya, lapisan endoderm itu nanti berkembang jadi beberapa organ ya. Kalau ektoderm itu kan berkembang jadi kulit, saraf, otak dan lain sebagainya macamnya ya. Kalau yang endoderm itu berkembang jadi organ-organ dalam, kalau yang mesoderm jadi otot dan lain sebagainya macamnya ya. Itu tahap-tahap proses embrio, perkembangan embrionik pada makhluk hidup ya, pada vertebrata. Nah, jadi gitu ya. Di jawaban yang benar di sini adalah A, zigot, morula, blastula dan juga gastrula. A ya. Oke. Gastrula itu kalau digambarkan seperti ini ya. Dia bakalan ini ada lapisan ektoderm ya, yang paling luar. Ini ektoderm. Kemudian yang lapisan dalam ini disebut dengan endoderm. Kemudian ada mesoderm yang di bagian sini. Nah, kemudian celah-celahnya ini disebut dengan celah blastopor ya. Oke. Sampai di situ dulu pembahasan untuk soal nomor 15. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya pada video selanjutnya.